Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randianto Leto. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Atambua. Di sini saya ingin menceritakan tentang santo pelindung saya, yaitu Santo Vincent Ferrer. Kisah Vincent Ferrer dimulai di Valencia, Spanyol sekitar tahun 1350. Sejak kecil ia dikenal rajin, berdoa dan tertarik pada kehidupan rohani. Saat masih muda, ia masuk ke Order of Frances Dominican untuk menjadi imam. Sebagai imam Dominikan, Vincent dikenal karena kemampuannya berkhotbah. Ia berkeliling ke banyak wilayah di Eropa, mengunjungi kota-kota dan desa untuk mengajak orang bertobat, hidup lebih baik, dan kembali mendekat kepada Tuhan. Salah satu bagian terkenal dari kisah hidupnya adalah ketika gereja sedang mengalami masa sulit dikenal sebagai Western Skills saat ada perselisihan mengenai kepemimpinan gereja. Vincent berusaha membantu membawa perdamaian dan persatuan. Banyak cerita tradisional yang menyebut bahwa khotbahnya sangat kuat sehingga ribuan orang datang mendengarkan, karena ia sering digambarkan dengan sayap malaikat atau jari menuju ke langit, melambang panggilannya untuk mengingatkan orang tentang pertobatan. Pada tahun 1419, Vincent Ferrer meninggal di Vannes. Setelah wafat, banyak orang yang menghormatinya karena hidupnya yang sederhana, pelayanannya kepada sesama, dan semangat mewartakan imam. Ia kemudian dinyatakan santo pada tahun 1445. Pesan dari Santo Vincent Ferrer: yang pertama, gunakanlah talenta untuk membantu orang lain. Yang kedua, berani menyampaikan kebenaran dengan kasih. Yang ketiga, tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan sulit. Yang keempat, membawa damai dan persatuan di tengah perbedaan. Karena itu, Santo Vincent Ferrer sering dikenal sebagai seorang pengkhotbah, pembawa damai, dan pewartaan pertobatan. Berikut ini cerita yang lebih panjang dari runtut tentang Santo Vincent Ferrer. Pada tahun 1350, di kota Valencia, Spanyol, lahirlah seorang anak bernama Vincent Ferrer. Sejak kecil, Vincent Ferrer tumbuh dalam keluarga yang beriman dan diajarkan untuk mencintai Tuhan serta membantu sesama. Ia dikenal sebagai anak yang rajin belajar, suka berdoa, dan memiliki hati yang peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika beranjak dewasa, Vincent merasa terpanggil untuk mengabdi hidupnya kepada Tuhan. Ia kemudian bergabung dengan Orde Dominikan untuk belajar menjadi imam. Selama masa pendidikannya, Vincent menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia mempelajari filsafat, teologi, kitab suci dengan sungguh-sungguh sehingga banyak orang-orang di sekitarnya. Ketika beranjak dewasa, Vincent merasa terpanggil untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Ia kemudian bergabung dengan Ordo Dominika untuk belajar menjadi imam. Selama masa pendidikannya, Vincent menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia mempelajari filsafat, teologis, dan kitab suci dengan sungguh-sungguh sehingga banyak orang yang mengaguminya. Setelah ditabiskan menjadi imam, Vincent mulai dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang hebat. Ia tidak hanya berkhotbah dengan gereja-gereja besar, tetapi juga pergi ke desa-desa, kota-kota kecil, bahkan melakukan perjalanan jauh ke berbagai wilayah Eropa. Vincent percaya bahwa setiap orang berhak mendengarkan kabar baik dan mendapatkan kesempatan untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Pada masa hidup Vincent, gereja sedang mengalami masa yang sulit. Saat itulah terjadi perpecahan dalam gereja yang menyebabkan banyak orang bingung mengenai kepemimpinan gereja. Situasi ini membuat banyak umat kehilangan harapan dan persatuan mulai melemah. Di tengah keadaan tersebut, Vincent berusaha menjadi pembawa damai. Ia menggunakan kata-kata, pengajaran, dan teladan untuk mengajak orang kembali bersatu. Vincent melakukan perjalanan panjang yang melelahkan. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menghadapi cuaca buruk, perjalanan yang berat, dan berbagai kesulitan. Namun semua itu tidak menghentikannya. Setiap kali berkhotbah, Vincent berbicara dengan penuh semangat
tentang kasih Tuhan, pertobatan, pengampunan, pentingnya hidup yang baik. Banyak orang datang mendengarkan khotbahnya. Ada yang datang karena rasa ingin tahu, ada yang datang karena sedang mengalami kesulitan hidup, dan ada pula yang datang karena ingin mencari jawaban atau pertanyaan iman mereka. Vincent selalu berusaha berbicara dengan sederhana sehingga semua orang dapat memahami pesannya. Sekian dan terima kasih.